warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa dan ketua kelas memimpin. Baik, sebelum memulai pelajarannya, Bapak akan mengatakan absen. Rifki, Muhyiddin, Hafid, Hamdan, Muhammad Hasan Al-Mubarak, Sahabat, Adit. Baik, sebelum beranjak ke materi pada pagi hari ini, Bapak akan bertanya tentang pelajaran pada minggu kemarin. Apa yang dimaksud dengan reaksi redoks? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, Pak Muhyiddin. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Oke, baik, bagus. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sel volta. Ada yang tahu sebelumnya tentang sel volta? Bapak akan menjelaskan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang sel volta. Apa itu sel volta? Contohnya adalah aki. Aki adalah energi yang dapat menghasilkan listrik yang dihasilkan dari energi kimia. Dan aki itu sendiri banyak kita jumpai di kendaraan seperti sepeda, motor, mobil, dan lain-lain. Dan aki sendiri adalah merupakan sel sekunder yang dapat menghasilkan listrik dan juga dapat diisi dengan arus listrik. Bapak akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Nah, jadi yang dinamakan sel volta itu adalah sel elektrokimia di mana energi kimia itu dari reaksi redoks spontan dan diubah menjadi energi listrik. Sampai sini adanya selanjutnya prinsip kerja sel volta dalam menghasilkan arus listrik adalah aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anode
terdiri dari 4 bagian. Yang pertama kita namanya pop header. Terus yang kedua kita namanya jembatan garam. Dan akhirnya namanya anoda dan katoda. Baik, apakah ada yang tanyakan tentang gambar tersebut? Ada. Tentang apa? Bagaimana menggabungkan kedua larutan? Bagaimana menggabungkan kedua larutan? Oke, saya akan menjawab setelah ini. Yang belakang, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah, tidak ada. Oh, enggak ada. Oke, belakang. Apakah ada pertanyaan tentang gambar? Ada. Tentang apa? Apa fungsi jembatan garam? Apa fungsi jembatan garam? Oke, saya akan menjawabnya. Oke, pertanyaan yang bagus tadi. Teman kalian ada yang bertanya, apa sih yang bisa menghubungkan antara anoda dan katoda? Kan tadi apa dengan apa jembatan garam? Terus pertanyaan selanjutnya, apa sih fungsi dari jembatan garam? Jadi fungsi dari jembatan garam ini adalah untuk menetralkan medium elektronik tempat batang elektrode berada. Baik, sekarang perhatikan pada gambar contoh ini. Di sini ada namanya anoda, katoda, dan dihubungkan melalui voltmeter. Ini apa namanya? Ini namanya jembatan garam. Baik. Dari kompartemen kiri ada larutan Zn-SO4 terjadi setengah reaksi oksidasi Zn menjadi ion Zn2+. Nah, sedangkan pada kompartemen kanan dalam larutan CuSO4 terjadi setengah reaksi reduksi ion Cu2+. Nah ini Cu2+. Logam Zn dan Cu menjadi kutub listrik pada sel vokal di atas sebagai elektrode. Nah, dari ini sebetulnya elektrode. Ini disebut elektrode. Logam Zn tempat terjadinya oksidasi N disebut anoda. Sedangkan logam Cu tempat terjadi reaksi Cu2+ disebut katoda. Oleh karena elektron dilepas dari reaksi oksidasi anoda menuju reaksi tersebut di katoda, maka anoda adalah kutub negatif. Nah, jadi anoda itu adalah kutub negatif. Nah, maka dan katoda adalah kutub positif. Oke. Kedua kompartemen yang keduanya ini dihubungkan dengan pipa kaca berbentuk U. Nah, ini namanya pipa kaca. Ini namanya pipa kaca yang berbentuk huruf U. Ya. Yang berisi larutan garam seperti NaO3 atau KCl dalam medium agar yang disebut jembatan garam. Nah, yang namanya jembatan garam itu ini. Oke, dan fungsi jembatan garam adalah untuk menetralkan muatan listrik dari kedua kompartemen setelah reaksi Lengkop dengan menyuplai anion dan kompartemen anoda dan kation ke kompartemen katoda. Sampai sini ada yang tanyakan? Tadi ada yang bertanya tentang bagaimana sih menggabungkan antara anoda dan katoda itu, antara dua kompartemen keduanya. Nah, ini jawabnya. Siapa tadi yang nanya?
fungsi dari jembatan garam ini adalah untuk menetralkan muatan, ya, menetralkan muatan listrik dari kedua kompartemen. Ada yang tanya lagi? Setelah mempelajari tentang gambar sel volta, Bapak akan menjelaskan tentang sel volta dalam reaksi redox. Ya, sel volta dalam redox. Oke. Apa sih sel volta dalam redox? Oke, sel volta dalam redox adalah perubahan energi kimia menjadi listrik. Dan hal ini disebut adalah hal ini disebut reaksi apa? Spontan. Atau reaksi redox. Oke. Jadi sel volta dalam redox itu adalah perubahan energi kimia menjadi listrik. Nah, hal ini disebut reaksi spontan atau reaksi redox. Nah, apa syarat-syaratnya? Apa syarat-syaratnya jika energi kimia menjadi listrik disebut reaksi spontan? Apa syarat-syaratnya? Syarat yang pertama adalah syaratnya yang pertama nilai potensial elektroda standar atau pada voltmeter bernilai positif. Nah, jadi syarat yang pertama itu dari energi kimia menjadi listrik disebut reaksi spontan. Itu syarat yang pertama adalah nilai potensial elektroda standar pada voltmeter bernilai apa? Positif. Itu syaratnya. Terus bagaimana kalau voltmeter, ya, kalau voltmeter itu bernilai apa? Negatif, berarti dia itu tidak apa? Tidak bereaksi spontan. Pemberi yang pertama syaratnya apa? Bersifat positif atau bernilai positif. Kalau nilainya negatif, berarti dia tidak bereaksi spontan. Sekarang silakan bentuk kelompok dibagi menjadi dua kelompok, kemudian dikeluarkan buku tulisnya, terus diamati dalam buku PKS-nya, kemudian didiskusikan dengan kelompok. Paham? Sel galvani adalah sel elektrik
elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerja sel volta dalam mengerjakan arus listrik adalah aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anode ke reaksi reduksi di katode melalui rangkaian luar. Anode yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi. Katode yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi. Elektrolit yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Rangkaian luar yaitu kawat konduktor yang menghubungkan anode dengan katode. Jembatan garam yaitu rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam. Jembatan garam memungkinkan adanya aliran ion-ion dari setengah sel anode ke setengah sel katode dan sebaliknya sehingga terbentuk rangkaian listrik tertutup. Baik, apakah ada pertanyaan tentang sel volta dalam diskusi kelompok? Dari kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Ada? Apa? Apa reaksi yang terjadi pada sel volta? Apa reaksi yang terjadi pada sel volta? Apakah kelompok 2 bisa menjawabnya? Enggak? Enggak bisa? Yang belakang bisa? Enggak bisa? Oke, saya akan jawabnya nanti. Terus selanjutnya kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Ya. Ada? Ya. Apa? Bagaimana reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda? Oke, untuk pertanyaan kedua itu apa reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda? Untuk kelompok 1 apakah bisa menjawabnya? Tidak, tidak tahu. Oke, untuk kelompok 1 apakah ada pertanyaan lagi? Ada. Apa? Apakah reaksi yang terjadi spontan? Apakah reaksi yang terjadi itu spontan? Kelompok 2 bisa menjawab? Bisa? Bisa apa enggak? Ya. Bisa. Apa? Ya, karena nilai potensi elektroda standar pada voltmeter bernilai positif. Oke, baik. Untuk kelompok 2, apakah ada pertanyaan lain dalam diskusi kelompoknya? Yang belakang? Ada pertanyaan? Ada? Nah, apa? Apa perbedaan sel volta dengan sel elektrolisis? Pertanyaan yang selanjutnya dari kelompok 2, apa perbedaan sel volta dengan sel elektrolisis? Ada yang bisa menjawab? Kelompok 1? Ada. Apa? Reaksi pada sel volta adalah reaksi yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik secara spontan. Sedangkan reaksi pada sel elektrolisis adalah reaksi yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia secara disengaja maupun tidak sengaja. Oke, jawaban yang bagus. Apa akan mengharusnya? Tadi dari pertanyaan dari kelompok ada yang bertanya, tetapi kelompok yang lainnya nggak bisa menjawab, gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama itu apa reaksi? Pertanyaan pertama, apa reaksi yang terjadi pada sel volta? Jadi reaksi yang terjadi pada sel volta itu adalah apa? Terjadinya perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Hal ini disebut reaksi spontan. Oke,
pertanyaan kedua apa? Bagaimana reaksi bagaimana maaf bentuk reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda. Nah, ini adalah untuk anoda itu Zn Zn 2 plus 2E. Terus untuk anodanya Cu 12 ini C. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah reaksi yang terjadi secara spontan? Apakah reaksi terjadi secara spontan? Jawabannya iya. Karena nilai potensial elektroda pada voltmeter positif. Oke. Selanjutnya dan terakhir, apa perbedaan sel volta dengan elektrolisis? Apa perbedaan sel volta dan elektrolisis? Pada sel volta, reaksi mengubah energi listrik secara spontan. Sedangkan elektrolisis mengubah energi listrik menjadi kimia secara sengaja.
Untuk pertanyaan yang pertama, apa reaksi yang terjadi pada sel volta? Nah, terjadinya perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Nah, hal ini disebut dengan reaksi sel spontan. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana bentuk reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda? Nah ini, anoda Zn jadi Zn 2 plus 2 E min. Katoda dan Cu 2 plus 2 E min jadi Cu. Pertanyaan ketiga, apakah reaksi terjadi secara spontan? Ya, karena nilai potensial pada voltmeter positif. Tuh, selanjutnya apa perbedaan sel volta dengan dan elektrolisis? Nah, pada sel volta reaksi menjadi energi listrik secara spontan. Nah, sedangkan elektrolisis mengubah energi listrik menjadi kimia, energi listrik menjadi kimia secara sengaja oleh manusia. Untuk jawabannya ada yang belum paham atau ada yang bertanya lagi? Baik, saya akan menjelaskan secara umum dari pelajaran pada pagi hari ini. Jadi sel volta itu adalah lahir dari gagasan seorang pengembang Italia yaitu Alessandro Giuseppe Volta dan ini Galvani. Sel volta adalah sebuah alat yang dapat mengubah cairan kimia menjadi energi listrik. Alat yang dikenal dalam istilah sel elektrokimia. Sel volta sendiri itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah voltmeter, terus jembatan barang, anoda dan katoda. Ada kompartemen kiri dalam larutan ZnSO4 terjadi setengah reaksi oksida Zn menjadi Zn2 2+. Setelahnya pada kompartemen kanan, nah ini sebelah kanan, dalam larutan CuSO4 terjadi setengah reaksi reduksi ion Cu2 menjadi Cu. Logam Zn dan Cu yang menjadi kutub-kutub listrik pada sel volta di atas disebut sebagai elektroda. Jadi sel kutub ini disebut elektroda. Oleh karena elektron dilepas dari reaksi oksidasi di anoda menuju reaksi reduksi di katoda, maka anoda adalah kutub negatif dan anoda kutub negatif dan katoda adalah kutub positif. Kedua kompartemen dihubungkan dengan pipa berbentuk O. Jadi kedua larutan ini dihubungkan dengan pipa berbentuk O yang namanya jembatan garam. Jembatan garam ini berfungsi sebagai menetralkan muatan listrik dari kedua kompartemen. Setelah reaksi redox dengan menyuplai anion ke kompartemen anoda, katon ke kompartemen katoda, membentuk rangkaian listrik terbentuk. Dan untuk sel volta redox ini perubahan kimia menjadi listrik itu disebut spontan dengan syarat bernilai positif. Sel voltmeternya bernilai positif. Kalau voltmeternya tidak bernilai positif berarti dia itu bukan reaksi spontan. Bisa dipahami? Oke, bisa. Baik, apakah sudah jelas untuk pelajaran pada pagi hari ini? Kalau tidak ada yang bertanya, silakan dan dibuka halaman selanjutnya dan dikerjakan PR-nya. Ya. Sekarang silakan kumpulkan LKPD-nya ke depan. Silakan. Saya akhiri pertemuan pada